Mau tahu rugi terbesar gue dari saham berapa? Nama gue Angga, dan ini channel gue, Few Minutes with Mas Angga. Jujur, gue terinspirasi sama influencer-influencer saham yang suka share cuan mereka di sosial media. Nah, gue pikir-pikir nih, menarik juga kali ya kalau gue juga ikutan share rugi gue di saham, biar nggak bosen gitu. Loh, kok jadi nakutin ya Mas Angga? Tenang, nggak maksud nakutin. Jadi gue share rugi gue di saham supaya kalian, viewer-viewer gue, untuk satu, jangan ulangi kesalahan-kesalahan yang bikin gue rugi. Yang kedua, biar kalian tahu aja kalau langit di investasi saham itu nggak selalu cerah. Bukan mau bikin kalian demot. Makanya, tonton video ini sampai habis. Perlu gue garis bawahi juga, rugi yang akan gue share di video ini itu adalah rugi dari gue cut loss ya. Jadi gue jual saham dalam keadaan rugi. Dan di sini gue nggak akan sebutin sahamnya apa, gue hanya akan sebutin perusahaannya bergerak di sektor apa. Karena kerugian yang gue alami dari saham-saham ini ya, ada part kesalahan gue sendiri. Kesalahan-kesalahan yang akan gue ceritain ini jangan sampai kalian lakuin. Jadi rugi yang cukup memorable buat gue dari saham yang pertama ini adalah rugi gue di saham sebuah perusahaan. Jadi dia kayak grup gitu, grup besar ya. Nah, di bawahnya grup ini tuh ada perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Jadi ada perusahaan yang di sektor pertambangan, di properti, alat berat, dan juga transportasi, dan dia juga ada koperasinya guys. Rugi gue dari investasi di saham ini adalah sebesar 37 juta rupiah. Rasanya masih sedih ingat-ingat kerugian itu guys. Nah, kenapa gue bisa rugi dari saham ini? Karena apparently pada saat itu perusahaannya ada masalah keuangan yang membuat mereka gagal bayar ya. Sehingga mereka terpaksa harus bangkrut dan delisting atau keluar dari bursa. Nah, yang kedua, jadi gue pernah menderita kerugian dari investasi di saham sektor konsumsi ya. Kerugian yang gue alamin dari investasi saham ini adalah sebesar 26 juta rupiah. Sedih. Nah, kenapa gue bisa rugi dari saham ini? Karena ceritanya pas saat itu gue beli sahamnya pas valuasinya lagi murah, tapi setelah itu harga sahamnya cenderung nggak kemana-mana, malah cenderung menurun ya, karena emang nggak ada katalis positif di perusahaannya dan juga di industrinya. Dan pada saat yang bersamaan gue ada kebutuhan keuangan mendesak. Ya sebenarnya sih perusahaannya nggak jelek, pada saat itu tuh kondisinya lagi oke-oke aja, cuma memang timingnya aja yang nggak tepat. Waduh, masa nggak? Gue jadi takut nih investasi saham. Kalau Mas Angga aja bisa rugi segitu gede, apalagi gue. Tenang guys, tadi gue bilang di awal video, kenapa gue share kerugian-kerugian gue di saham, yaitu supaya kita bisa belajar bareng-bareng, dan supaya kejadian yang gue alamin nggak kejadian di kalian. Pelajarannya adalah yang pertama, kenalin dulu perusahaan yang mau kalian beli sahamnya. Tadi gue udah bilang ya, kalian harus tahu dulu tuh valuasinya, kondisi earningsnya, arus kasnya, dan juga manajemennya gitu loh. Siapa aja orang-orang yang menjalankan bisnis ini, kalian harus tahu sebelum kalian beli sahamnya. Yang kedua, penting nih, kalau investasi saham, jangan pakai semua dana yang kita punya, semua tabungan yang kita punya, kita taruh di saham semuanya, itu jangan. Karena saham itu adalah aset yang beresiko, bisa aja naik turun nilainya. Nah, kalau tiba-tiba kayak kerugian gue di contoh yang kedua tadi, kan gue harus cut loss tuh, tiba-tiba ada kebutuhan mendesak. Nah, baiknya kalian investasi saham pakai uang tabungan lebih kalian yang kalian nggak rencana pakai dalam waktu kira-kira ya menengah sampai lama lah. Yang ketiga, pelajarannya adalah usahain kalian invest di saham perusahaan yang reputasinya bagus, cukup mumpuni, dan
usahain juga kalian investasinya untuk jangka yang cukup panjang, misalnya lebih dari 5 tahun. Karena secara historis, menurut data nih lo ya, kalau kalian invest di saham-saham blue chip seperti BBCA, BBRI, Telkom, dan juga ICBP selama kurun waktu 10 tahun, hasilnya menguntungkan kok. Jadi masa enggak kapok nggak sama investasi saham setelah menderita kerugian-kerugian tadi? Enggak tuh, gue masih invest di saham kok sampai sekarang. Dan tentunya kerugian-kerugian yang tadi gue ceritain, itu pelajarannya gue ambil. Jadi gue bisa berstrategi lebih baik lagi dan gue bisa mengelola risiko investasi gue lebih baik lagi. Nah, setelah gue cerita kejadian-kejadian kerugian gue di saham tadi, mungkin aja ada yang bilang nih, wah masa enggak gede banget ya ruginya ya? Atau ya masa enggak baru segitu ruginya? Gue pernah rugi sampai ratusan juta, sampai miliaran malah. Berapapun itu ya guys, mau ruginya kecil, mau ruginya gede, kita sih bisa sepakat nih di satu hal, rugi itu nggak enak bos. Nah gitu aja sharing dari episode kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa kalian ambil hikmahnya supaya kalian juga ikut lebih berhati-hati di investasi saham. So, sampai jumpa di video berikutnya, salam investasi.